Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 akan membawakan program yang sudah kami buat yang berjudul Destination Alarm. Dengan saya Yabesika, kemudian ada Juliana dan Kardion, kami bertiga sebagai presenter, kemudian ada Salren sebagai editor, Marco dan Ethan sebagai programmer. Tanpa berlama-lama, berikut adalah presentasi kami. Saya Salren Novita yang akan menjelaskan tentang apa itu Destination Alarm. Destination Alarm adalah konsep atau fitur sistem yang digunakan untuk memberikan notifikasi atau peringatan secara otomatis ketika suatu kondisi tujuan atau destination telah tercapai. Tujuan tersebut biasanya berupa lokasi, waktu, jarak, atau nilai tertentu yang dipantau oleh Saya Kardion Valentio dan kali ini saya akan menjelaskan fungsi utamanya. Program ini berfungsi untuk belajar cara kerja sistem GPS secara logika, bukan secara nyata. Lebih tepatnya, mensimulasikan pergerakan lokasi dan mendeteksi apakah sudah dekat dengan suatu tempat atau radius tertentu. Lalu fungsi yang dipelajari dari program ini yaitu 1. Memahami cara kerja GPS secara konsep. Apa itu latitude dan longitude dan bagaimana posisi berpindah? Lalu, bagaimana aplikasi tahu kamu sudah dekat? Pada program ini, alarm digunakan untuk memberi peringatan kepada pengguna apabila mendekati lokasi tujuan. Cara kerjanya berjalan dengan cara bertahap dan otomatis. 1. Posisi diperbarui. Program akan mengambil lokasi pengguna saat ini, di mana lokasi ini bisa dianggap sebagai simulasi GPS, di mana koordinat pengguna diperbarui setiap langkahnya. Artinya, setiap kali pengguna bergerak, maka data lokasinya juga akan ikut berubah di dalam program. 2. Jarak dihitung. Setelah posisi diketahui, program akan menghitung jarak antara lokasi pengguna dengan lokasi tujuan. Program menghitung menggunakan rumus Harrison, yaitu rumus matematika umum yang dipakai untuk menghitung jarak dua titik permukaan bumi menggunakan koordinat. 3. Dibandingkan dengan radius. Setiap lokasi memiliki radius aman, misalnya mall 500 meter, sekolah 400 meter. Program akan menghitung jarak pengguna dengan radius tersebut. Apabila jarak pengguna lebih kecil atau sama dengan radius, maka pengguna dianggap sudah masuk zona tujuan. 4. Alarm diaktifkan. Ketika pengguna pertama kali memasuki zona radius, maka alarm akan aktif. Biasanya program akan menampilkan pesan dan pada saat yang sama, status alarm akan diubah menjadi triggered sebagai tanda bahwa alarm sudah berbunyi. 6. Program berhenti. Apabila semua lokasi tujuan sudah tertrigger, maka program akan berhenti secara otomatis dan ini menandakan bahwa semua tujuan sudah tercapai. Program ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa untuk membantu pengguna tidak melewati tujuan. Kedua, meningkatkan efisiensi waktu dan fokus. Ketiga, mengurangi resiko kesalahan manusia. Keempat, dapat digunakan dalam berbagai bidang. Selain untuk perjalanan pribadi, sistem ini bisa digunakan untuk transportasi umum, sistem keamanan lokal, logistik, dan pengiriman barang, smart city, dan aplikasi navigasi. Program ini
membahas mengenai perbandingan implementasi yang sama di dua bahasa yang berbeda, yaitu Python dan C++. Yang pertama ada import. Di C++, import dimulai dari baris pertama hingga kelima. Yang dibutuhkan adalah include dan 3 library. Kemudian di Python hanya satu baris, yaitu import math. Di struktur data, C++ dimulai dari baris ke-8 hingga ke-15. Yang digunakan adalah struct, tipe datanya harus ditentukan. Dan di Python dimulai dari baris ke-5 hingga ke-15, menggunakan kelas tipe data fleksibel. Di rumus sejarah, C++ dimulai dari baris ke-18 hingga ke-32, menggunakan konstanta MP. Dan di Python dimulai dari baris ke-18 hingga ke-33, menggunakan fungsi math_radians. Rumusnya sama, yang berbeda hanya cara konversi sudut. Kemudian di simulasi GPS, C++ dimulai dari baris ke-35 hingga ke-39. Di C++ return pakai pair, dan di Python return langsung jadi tuple. Python dimulai dari baris ke-36 hingga ke-40. Dan di monitor utama, C++ dimulai dari baris ke-42 hingga ke-80. Loopnya manual, outputnya itu menggunakan cout. Dan di Python baris ke-43 hingga ke-64, menggunakan range dan format fstring. Dan di program utama, C++ dimulai dari baris ke-83 hingga ke-86. Di C++ harus ada fungsi main, dan di Python dimulai dari baris ke-68 hingga ke-70. Dan di Python menggunakan if name sama dengan main. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.